Ada orang sholat rajin, zikir rajin, ngaji rajin, tapi kalau di urusan sedekah ntar dulu, pelit, kikir. Sedekah, berinfak. Berinfak tuh ngobatin hati kita dari sifat pelit. Wa may yuqa syuhha nafsih. Orang yang beruntung itu ketika dia disembuhkan dari penyakit kikir yang ada di dalam hatinya. Yang bisa nyembuhin penyakit kikir apa? Berinfak, sedekah. Berinfak. Itu yang bisa ngobatin penyakit pelit. Tiap manusia pasti ada rasa sayang, mendingan gini, mendingan gitu. Harta yang paling kita suka kirim ke akhirat, bawa mati, jangan ditinggal di dunia. Harta yang paling kita suka. Kamu sukanya apa? Wah, ini emas, perhiasan yang paling saya suka. Bawa mati, bawa ke kubur, jangan ditinggal. Ini mobil yang paling saya suka. Iya, mobil koleksi saya. Bawa mati, bawa ke akhirat, jangan ditinggalin yang kamu suka. Di dalam pelajaran kita kali ini kita mengkaji ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam bahasan yang lalu kita sampai kepada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, hadis hasan. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatnya Nabi Muhammad untuk para pelaku dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa rahmat dan penuh kasih sayangnya Rasulullah SAW. Dan syafaah itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Dan syafaah, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad awwalu syafi'in wa musyaffa', adalah manusia pertama yang mendapat syafaat, yang mendapatkan izin dari Allah, dan awwalu syafi', manusia pertama yang paling agung dalam memberikan syafaat. Dan syafaat ada yang sifatnya mengeluarkan orang dari neraka, ataupun juga sifatnya mencegah orang sebelum dia masuk neraka, ataupun sifatnya mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang lebih tinggi yang ada di atasnya. Ada lagi syafaat yang terbesar, atau disebut al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang paling tinggi dalam syafaat adalah syafaat yang diberikan kepada semua muslim dan kafir kebagian. Kafir? Iya. Itu syafaat dalam bentuk mempercepat proses perhitungan di padang mahsyar. Artinya yang mestinya masuk surga segera cepat diproses, yang mestinya masuk neraka segera cepat diproses tanpa penantian panjang di padang mahsyar. Sebab sebagaimana disebutkan bahwasanya manusia di padang mahsyar tersebut, mereka itu demikian banyak sejak manusia diciptakan. Semua manusia dikumpulkan dan keluar dari satu lubang kecil di muka bumi ini satu mayat. Di balik satu mayat ada 1000 mayat. Sepasang telapak kaki berdiri di muka bumi ini, di atas sepasang telapak kaki ada 1000 pasang kaki. Dan manusia bagaikan lautan, saling tindih, ombak satu sama satu di atas lainnya. Ada yang berada di lapisan paling bawah, ada yang di lapisan tengah, ada yang di lapisan atas. Adapun keringat, mereka dilanda kepanasan yang sangat pedih, sangat panas. Mataharinya udah gelap gulita, mataharinya musnah. Yang tersisa hanya panasnya, seolah-olah jarak matahari ke kepala itu hanya 1 mil. 1 mil, apakah 1 mil 1,6 kilometer atau 1 mil? Tahu mil? Mil itu apa? Itu satu celak mata, itu disebutnya mil. Ya, cuma segini panjangnya. Jadi jaraknya dari kepala ke matahari cuma segitu aja. Seperti mil itu. Apakah mil yang 1,6 kilometer? Bayangkan matahari jaraknya 10 kilometer, ya panas, matang kita. Apalagi 1 kilometer. La ilaha illallah. Seandainya jaraknya matahari dari kepala kita 1000 kilometer, udah hancur dunia ini. La ilaha illallah. Ini yang tersisa panasnya.
dan manusia dilanda kegelapan yang gelap gulita. Bercucuran keringat, ada yang terendam keringat sampai ke mata kaki, ada yang terendam keringat sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai ke hidungnya ketutupan, ada juga yang sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan mereka menanti bukan sehari, bukan 2 hari. Seandainya 5 menit aja kita nggak kuat, apalagi sejam, apalagi 2 jam, apalagi sehari, apalagi 2 hari, apalagi seminggu, apalagi sebulan. Dibiarin tuh sama Allah Ta'ala berlalu lama. Sampai berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun. La ilaha illallah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-sama'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihin wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi. Pedih, menakutkan di hari kiamat tersebut. Maka orang-orang kafir menjerit. Apa jeritan mereka? Allahumma akhrijna min hadzal mawqif walau ilan nar. Ya Allah, selamatkan kita dari tempat ini walaupun ke neraka. Dikiranya neraka lebih ringan daripada itu, enggak tahu neraka lebih dahsyat. Wal'iyadzubillah min dzalik. Nah, di situ maju orang-orang datang ke Nabi Adam, minta, bilang sama Allah, jangan dibiarin kita begini, proses cepat. Adam bilang, bukan saya orangnya yang berani ngomong. Datang ke Nuh bilang, bukan saya orangnya yang berani ngomong. Ya, semuanya tuh nabi-nabi bilang, hari ini Tuhanku murka, kemurkaan yang enggak pernah terjadi sebelumnya dan enggak akan terjadi setelahnya. Saya enggak berani ngomong. Kalau saya ngomong akhirnya saya yang kena. Saya pernah bikin salah. Nabi Adam bilang, saya dulu pernah makan buah terlarang. Sudah diampuni nama Allah Ta'ala. Tahu-tahu Allah lagi murka, saya sebut-sebut akhirnya saya kena. Enggak, bukan saya orangnya. Datang ke Nuh bilang, bukan saya orangnya. Anak saya aja enggak selamat. Saya waktu itu pernah minta agar anak saya diselamatkan, ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya, saya sudah dimaafkan. Kalau tahu-tahu saya ngomong, akhirnya saya kena, dipersalahkan atas kejahatan anak saya atau istri saya. Datang ke Ibrahim juga bilang, bukan saya orangnya. Datang ke Musa bilang, bukan saya orangnya. Nabi Musa menyebutkan, saya pernah bunuh orang waktu itu. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Bukan saya orangnya. Datang ke Isa bilang, bukan saya orangnya. Jadi mereka tuh udah tahu ada orangnya. Sebab mereka bilang, lastuhunakum, bukan saya nggak punya akses. Saya tidak punya akses, saya nggak punya izin untuk ngomong kepada Allah di saat-saat kayak begini. Artinya mereka tahu ada orang yang punya izin, ada orang yang punya akses. Tapi memang sudah diatur, dipesenin, jangan bocorin, jangan bilang ke Nabi Muhammad. Tapi putar dulu biar orang tahu. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke nabi-nabi yang hebat-hebat semuanya. Dan semuanya udah nyerah. Biar orang tahu kalau yang semua nabi-nabi besar nggak mampu, Nabi Muhammad yang mampu. Nabi Muhammad yang bisa. Jadi itu sebenarnya perhelatan hari kiamat adalah festival untuk menunjukkan kehebatan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka nggak langsung bilang? Kan kita aja tahu. Datanglah ke Nabi Muhammad. Kita tahu, orang awam di sini. Kita tahu. Kita belajar, kita ngaji. Datang ke Nabi Muhammad. Apa Nabi Adam nggak tahu? Apa Nabi Nuh nggak tahu? Apa Nabi Ibrahim nggak tahu? Mereka tahu. Cuma mereka nggak diizinkan untuk nyebut. Lah, biar muter dulu, biar orang tahu, biar viral sepadang mahsyar. Semua nabi-nabi angkat tangan. Nggak bisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datanglah mereka sampai kepada Nabi Muhammad. Idhabu ila Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad. Udah datang ke Nabi Muhammad, udah harapan terakhir nih. Nabi Muhammad nggak pakai banyak omong, langsung bilang, ana laha, saya orangnya. Emang saya yang punya akses, saya yang bisa ngomong. Ana laha. Maka Rasul bersujud dan memuji kepada Allah Ta'ala. Pujian yang belum diilhamkan. Kata Nabi, saya belum tahu saya mau ngomong apa. Tapi nanti pada waktunya Allah akan ilhamkan kepada saya pujian-pujian tersebut. Maka bersujud, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil, ya Muhammad,
ya Muhammad. Begitu Nabi sujud langsung dilirik, langsung dilihat oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat palamu. Bilang, saya punya hajat ya Allah, saya punya hajat. Manusia proses mereka dengan cepat, keluarkan mereka. Bilang, irfa' ra'sak, irfa' ra'sak. Hingga akhirnya Allah Ta'ala bilang, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, kamu minta apa aja saya kasih. Minta apapun saya kasih. Silahkan kamu beri syafaat dan kamu sudah mendapatkan akses syafaat dari Allah Ta'ala. Maka diproses tuh manusia. Yang mestinya ke surga segera diproses dengan cepat, yang mestinya ke neraka segera diproses dengan cepat. Begitu. Kemudian di antara yang memberi syafaat ada para nabi-nabi, ada para syuhada, ada para ulama, ada orang-orang tertentu yang mana mereka itu dapat akses memberikan syafaat. Subhanallah. Gak langsung masuk surga, mereka bilang, hei, jangan nyelonong dulu, kasih syafaat. Ada orang-orang tertentu diizinkan punya akses. Wah, yang udah berat, yang udah kelas kakap nih, maka Nabi Muhammad yang handle. Kalau yang bangsa ringan-ringan sih bisa dihandle oleh yang lain. Tapi yang bangsa berat-berat, Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya, yang udah kelas berat tuh, saya yang handle, saya yang urus. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak diusir orang tukang maksiat. Nabi bukan tukang ngusir orang, enggak pernah ngusir orang, enggak pernah ngusir orang. Tetap di aku untuk umatku, di aku umatnya Nabi Muhammad. Di ahlil kabair, untuk pelaku dosa besar dari umatku, tetap saya mau tolong, tetap saya mau bantu. Makanya jangan kita putus asa, jangan kita menjauh dari Rasulullah. Rasul nyari kita, Rasul senang kalau kita datang kepada beliau, kalau kita mendekat kepada beliau. Itu sampai disebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa gerangan yang enggak mau? Nabi bilang, man ata'ani dakhala al-jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man 'asani, yang maksiat kepadaku, Nabi enggak bilang masuk neraka, enggak. Fagad aba, berarti dia enggak mau. Dia yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Dia. Yang maksiat, dia yang enggak mau. Tapi Nabi Muhammad, tapi saya tetap mau. Nabi tetap mau. Nabi tetap mau. Dia enggak mau, tapi saya tetap mau. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, beliaulah yang bilang itu, hatta pelaku kabair, Nabi bakal mencari mereka. Akan tetapi ada orang-orang tertentu, berdasar daripada hubungannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hubungannya erat, kuat, cepat diingat. Yang hubungannya lemah, yang banyak lupa kepada Nabi Muhammad, ya dilupakan juga. Dibikin Nabi itu lupa sama tuh orang, dibikin lupa sama tuh orang, sehingga tuh orang udah dibakar, udah digoreng setahun, 2 tahun, 1000 tahun, masa tahanannya udah habis, baru diingetin, ya fulan belum, masih ada ketinggalan di neraka, ya Rab fulan belum, ayo deh keluarin. Ya, makanya jalin hubungan, banyak ingat kepada Rasul, kita diingat. Sering-sering kirim kado buat Nabi Muhammad. Kita kalau ada orang yang kita nggak kenal, tahu-tahu dia kirim dari bapak fulan, ini hari dia kirim martabak, besok dia kirim cendol, besok lagi dia kirim jeruk, gitu. Besok dia kirim, dia kirim pete, dia kirim jengkol, jadi dia kirim tempe, dia kirim tahu, dia kirim ikan, dia kirim udang, dia kirim apa aja. Tiap hari dia kirim. Kira-kira siapa nih orang nih? Begitu datang orang, oh ente fulan yang tiap hari ngirim buat saya. Nah, kita tiap hari ngirim sama Rasulullah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam syafaatnya Nabi Muhammad. Wajhukal maimun hujjatuna yawma ta'tin nas bil hujaji. Fajazakallah khairal jaza ya muniral kaun bil balaji. Ya Allah, ya Allah. Itu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentar dalam pelajaran yang lalu kan disebutkan dalam hadis, yang dengar azan dia mengucapkan seperti ucapannya muadzin. Udah gitu dia doa,
Ya Rab, a'ti Sayyidina, dia bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah, a'ti Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah. Wasilah tuh adalah coupling paling tinggi di Firdaus yang paling tinggi. Itu cuma untuk seorang hamba namanya Nabi Muhammad. Nggak pakai kita doain, itu coupling emang buat Nabi Muhammad. Cuma biar kita tahu derajat paling tinggi di sorga milik Nabi Muhammad, biar kita tahu diri. Sama yang kedua itu wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adta, bangkitkan Rasulullah, berikan kepada beliau hari kiamat al-maqamal mahmud yang engkau janjikan untuk Nabi Muhammad. Apa itu al-maqamal mahmud? Nah, itu syafaat yang terbesar. Nabi bilang yang baca ini tiap dengar azan maka halat wajabat lahu syafaati, pasti mendapatkan syafaatku hari kiamat. Nah, jadi pantengin tiap azan jangan ngobrol, tiap azan jangan sibuk sama HP, tiap azan matiin dulu tuh TV, dengerin tuh azan, jawab, sholawat, kemudian baca doa azan, maka dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang dulu sampai kalau dengar azan tuh lagi berdiri dia duduk, dia menyimak. Lagi naik kendaraan dia berhentikan kendaraannya, dia turun dari kendaraannya duduk di tanah menyimak. Di beberapa negeri ta'zimnya kepada azan sampai sedemikian rupa. Sampai orang dari mobil dengar azan dia stop dulu mobilnya pinggir jalan, dia buka pintu mobil, duduk di tanah, dia dengerin azan. Ta'zim kepada azan. Ini kisah ini disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar, menyebutkan hal ini, ta'zimnya orang-orang dulu terhadap azan sampai sedemikian rupa di beberapa negeri. Itu sebagian ulama bilang kalau azan tuh jangan ngobrol, jangan ngomong. Dikhawatirkan orang yang lagi azan tahu-tahu dia ngobrol, dia ngomong, apalagi omongan duniawi, takutnya matinya su'il khatimah. Ini sebagaimana diucapkan oleh Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Ya wah. Kada. Naam, ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan lah, kalau kamu misalkan lagi melakukan kebaikan, lagi ngaji Quran, kamu dengar azan, atau lagi mengajar, atau lagi ceramah dengar azan, begitu ya ada dua pilihan, berhenti dengarkan azan, begitu, atau apa namanya lanjutkan daripada pengajaranmu, ntar udah selesai baru jawab azan, sebagaimana gaul pendapat beberapa ulama, ataupun juga segera jawab azan tersebut, ya Allahu Akbar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab duluin daripada ucapannya, terus lanjutin kerjaannya kamu. Subhanallah, sebagaimana pendapat beberapa ulama. Artinya kalau azan sibuknya sama kebaikan, jangan sibuk sama yang lain. Sibuk jawabin azan atau sibuk dengan hal-hal baik lainnya. Jangan sibuk dengan hal-hal duniawi. Kemudian juga dalam hadis yang kita pelajari adalah shadaqatus sir. Ini hadis rawahu Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah. Sedekah yang dirahasiakan, murkanya Allah dipadamkan dengan sedekah yang dirahasiakan tersebut. Murka Allah tuh lebih dahsyat dari api neraka. Ada beberapa ulama bilang wa naral jahim utfiha, saya bisa memadamkan neraka. Loh, kok memadamkan neraka? Iya. Apa dalilnya? Nah ini, dengan sedekah yang dirahasiakan bisa memadamkan murkanya Allah, dan murkanya Allah lebih agung, lebih dahsyat daripada neraka. Neraka hanyalah salah satu lambang dari murkanya Allah. Yang bikin neraka panas murkanya Allah Ta'ala. Murkanya Allah padam kalau kita bersedekah yang dirahasiakan. Sehingga sedekah itu indah. Saat dirahasiakan lebih indah lagi saat bersedekah. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, puluhan tahun itu beliau tiap malam 1000 rakaat. Kemudian ada sekitar 300 rumah di Madinah, beliau nafkahi mereka. Seumur hidupnya mereka ini dinafkahi. Dia kirim nafkah buat sebulan, kirim nafkah buat 2 minggu, kirim nafkah buat seminggu. Ada sekitar 300 rumah. Itu jadi tiap malam dia bawa tuh nafkah untuk rumah-rumah tersebut. Tiap malam. Subhanallah. Sampai itu yang punya rumah nggak tahu dari mana makanannya kita, orang-orang miskin tersebut. Waktu Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia,
Tahu-tahu di Madinah bermunculan fakir miskin. Amir Madinah bertanya, dari mana kamu datang? Kamu orang asing, pendatang? Bilang, bukan, kita orang Madinah. Lo dulu kamu nggak pernah ada kok, tahu-tahu drastis muncul ratusan fakir miskin di Madinah. Dari mana kamu? Dulu kami setiap malam selalu kami dapati orang, kamu dapati di pagi hari saat subuh udah ada rizki, cukup untuk 2 minggu, cukup untuk sebulan bagi kami semuanya. Tapi kami kehilangan itu sejak wafatnya Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedekah yang dirahasiakan. Ada sampai pembantunya bilang, sini saya pikulin aja sedekahnya. Bilang, emang kamu mau mikulin dosanya saya? Itu Ali Zainal Abidin waktu meninggal, tukang mandiin bingung. Ada tanda hitam, 2 tanda hitam. 1 tanda hitam di wajah, 1 tanda hitam di pundak. Di pundak bekas apa? Yang di pundak ini adalah bekas mikul, sampai kapalan hitam pundaknya. Pembantunya bilang, saya aja yang mikulin. Kamu mau mikulin dosa saya besok hari kiamat. Tetap mau mikul sendiri, itu sedekah. Adapun tanda hitam di wajah, di bagian mana? Kok wajahnya ada tanda hitam? Di bagian tuh ada garis ya dekat hidung, di bawah mata, tempat aliran air mata. Karena saking panasnya tuh air mata tuh sampai ngebekas sehingga timbul agak kehitaman di bawah mata beliau. Saking selalu menangis, air mata selalu mengalir, dan panasnya air mata tersebut itu sampai ngebekas di mata beliau. Ali ibn al-Husain kulla layla alfa rak'ah musbilan min kulli 'ain dam'atan min ba'di dam'ah wa 'ala hadzal mithali kana Zainal Abidin. Ali ibn al-Husain tiap malam 1000 rakaat mengalir dari kedua bola mata, tetesan air mata demi tetesan air mata. Dan beginilah keseharian beliau radhiyallahu anhu ardah. Dia punya sholatnya 1000 rakaat, sedekahnya juga banyak, infaknya juga banyak. Ada orang sholat rajin, zikir rajin, ngaji rajin, tapi kalau di urusan sedekah ntar dulu, pelit, kikir. Sedekah, berinfak. Berinfak tuh ngobatin hati kita dari sifat pelit. Wa may yuqa syuhha nafsih. Orang yang beruntung itu ketika dia disembuhkan dari penyakit kikir yang ada di dalam hatinya. Yang bisa nyembuhin penyakit kikir apa? Berinfak, sedekah. Berinfak. Itu yang bisa ngobatin penyakit pelit. Tiap manusia pasti ada rasa, oh sayang, mendingan gini, mendingan gitu. Harta yang paling kita suka kirim ke akhirat, bawa mati, jangan ditinggal di dunia. Harta yang paling kita suka. Kamu sukanya apa? Wah, ini emas, perhiasan yang paling saya suka, bawa mati, bawa ke kubur, jangan ditinggal. Ini mobil yang paling saya suka, iya mobil koleksi saya, bawa mati, bawa ke akhirat, jangan ditinggalin yang kamu suka, bawa mati. Begitu, ini kebun saya adalah kebun yang paling saya suka, bawa mati kebunnya, kirim ke akhirat. Jadi begitu kita mati di kuburan, nah itu kita punya tuh kebun, ada kebunnya kita, bawa mati. Tanah, ayo bawa mati itu tanah. Saya punya rumah, saya punya villa yang paling saya suka, bawa mati itu villa, jangan disisahin, bawa mati, jangan ditinggalin, bawa. Bukan buat orang, buat diri kamu, buat diri kamu. Begitu. Orang yang paling pelit adalah yang pelit sama dirinya sendiri. Mau pelit sama siapa? Pelit sama dirinya sendiri. Bukan pelit kepada orang miskin fulan atau fulan, kagak. Orang miskin yang itu atau itu nggak dapat dari kamu, dapat dari orang lain. Tapi ya buat diri kamu sendiri. Subhanallah. Al-Imam Abdullah Ba'alwi itu beliau tuh sampai keliling ke rumah di sekelilingnya, lingkungannya masyarakat. Dia tanya, di rumah kalian ada makan malam hari ini? Ada. Rumah kalian ada? Dicek lingkungannya. Tuh rondanya kayak begitu, ngecek tiap rumah ada makan nggak. Sampai tuh tetangganya sampai malu. Giliran selalu dikirimin, selalu ditanyain, selalu dikirimin. Sampai tuh dia bilang, saat mereka lagi kesusahan, nggak punya apa-apa, pokoknya jangan bilang apa-apa, bilang aja kita ada makanan. Kemudian mereka berpura-pura atau apa, ngegoreng kerikil, ngegoreng pasir. Wah, bunyinya kan berisik, kreng. Baru mau ditanyain, mereka lagi, oh ada masakan, alhamdulillah, sudah, nggak perlu ditanya. Keesokan harinya dia panggil, ketemu sama
anak kecil dari tetangganya tersebut, semalam masak apa kok ramai banget? Kagak, semalam masak kerikil. Nggak makan. Akhirnya digedor yang punya rumah, diomelin, kamu kenapa begitu ngebohongin saya? Gitu. Kita bakalan berbagi. Yang kamu makan tuh bukan rezekinya saya, rezekinya kamu juga. Saya bakal berbagi walaupun dari makanannya saya. Nyari. Kalau kita kan, mumpung dia nggak minta, alhamdulillah, bagus deh. Jangan. Itu pintu akses kita ke surganya Allah Ta'ala. Berbagi, berinfak. Dan kita nggak bakalan jadi miskin kalau kita berinfak. Kasih makan orang, berinfak, sedekah. Itu sampai dibilang tuh waktu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala bilang ke Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn ja'i khair indi min bina'il Ka'bah. Ibrahim, sesuap makanan kamu letakkan di perut orang yang kelaparan lebih baik di sisiku daripada ngebangun Ka'bah. Sesuap buat orang yang kelaparan lebih baik pahalanya daripada ngebangun Ka'bah. Subhanallah. Atau sekarang ada gak donasi gitu, urunan ngebangun Ka'bah? Ada? Gak ada. Kalau kira-kira nanti bisa nyumbang semen buat Ka'bah, mau nyumbang nggak? Kalau ada mau, tapi kan masanya nggak terbuka, nggak ada, nggak bisa. Subhanallah. Mau nyumbang batu, mau nyumbang marmer buat Ka'bah, nggak bisa, nggak ada. Nah, kalaupun bisa kita bangun Ka'bah bukan cuma satu batu, seluruhnya kita bangun, ngasih makan orang, sesuap makanan di perut orang yang kelaparan lebih baik daripada ngebangun Ka'bah dari awal sampai akhir. Ada Syekh Abdullah bin Alwi Al-Faqih Al-Muqaddam, itu dia punya kebun korma. Kalau panen, itu kebun kormanya itu pertama dikeluarkan zakat. Selesai dikeluarkan zakat, kemudian dia bagi tuh, dia ambil hasil kormanya yang udah dikeluarin zakat, kemudian sisanya itu dia taruh di dalam 360 keranjang. Setiap keranjangnya sekitar 600 sampai 700 kg. Satu keranjang besar. Ditaruh di gudang 360 keranjang. Setiap keranjangnya itu lebih dari setengah ton. Dan itu tiap hari dia sedekahkan satu tiap hari. Berinfak. Subhanallah. Syekh Habib Bakar bin Salim, tiap hari dia di dapurnya itu dia masak antara 700 sampai 1000 porsi roti gandum untuk ngasih makan orang. Siapa aja datang dia berinfak, dia berbagi. Tiap hari 700 sampai 1000. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, itu setiap harinya itu bisa sampai 100 ekor kambing dia ngasih makan orang. Subhanallah. Waktu di kota Sewun terjadi musim kemarau panjang, krisis ekonomi, itu 3 bulan nafkah penduduk kota dia yang tanggung. 3 bulan nafkah penduduk kota dia yang tanggung. Duit dari mana? Orang kalau berinfak rezekinya nggak berkurang, bertambah. Ini hari dia berinfak bulan ini 1 juta, bakalan dilebihin, ditutupin sama Allah, dikembalikan begitu dan lebih lagi, hingga bulan depan dia bisa berinfak 2 juta. Hingga bulan berikutnya dia bisa berinfak 20 juta. Hingga bulan berikutnya dia bisa berinfak 200 juta. Ini emang udah udah kecanduan sedekah. Kecanduan berinfak. Begitu. Hakala. Ada dulu tuh al-Imam minal mutaakhirin Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas, sahib Sabilil Muhtadin. Ada kitab wirid beliau namanya Sabilil Muhtadin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas. Itu waktu dia di Mukalla pas bulan Rabi'ul Awal. Tahu-tahu sultan presidennya tuh di Hadramaut, di Mukalla kebetulan. Dia bilang, "Ya Habib Abdullah bin Alwi," lagi ketemu nih di satu majelis. "Kita sebenarnya tuh sebenarnya saya tuh dulu kalau 12 Rabiul Awal kita tuh selalu bikin maulid besar-besaran dan kita kasih makan buat penduduk kota, satu kota kita kasih makan. Cuma tahun ini udah nggak keburu sih, telat karena saya sibuk. Tahun ini nggak keburu, persiapannya nggak ada. Sekarang tanggal 11, besok tanggal 12. Habib Abdullah bin Ali bilang, "Loh, nggak telat.
begitu. Gini, kamu undang orang, saya atur makanannya dari saya. Bisa, udah jangan khawatir. Cuma 1 hari doang. Besok pagi tanggal 12 bikin maulid. Selesai maulid, kasih makan buat penduduk kota. Semuanya dapat makan. Sampai Sultan bingung. Saya aja nggak bisa mendadak. Sultan nggak bisa mendadak. Wah ini kok ini orang bisa. Dia tanya, saya mau lihat dapurnya Habib. Baik, diajak ke dapurnya. Itu ada kualinya tuh besar. Naik ke tepinya aja tuh mesti pakai tangga, saking besarnya itu. Dikerek. Bilang, dari mana engkau bawa kuali ini? Nah, kuali ini saya bawa dari India. Dari India, saya pesan dari India, memang sebesar ini. Dibawanya pakai kapal ke sini, ke Mukalla, pelabuhan memang di situ. Saya rencananya mau bawa ini ke kampung saya di Huraidah. Perjalanan sekitar 200 km atau 200, hampir 300 kilo. Saya mau bawa kuali ini ke Huraidah, cuma tidak ada transportasi di zaman itu, nggak ada transportasi yang bisa ngebawa ini untuk perjalanan 250 atau 300 km. Kalau dari India langsung naik kapal sampai ke pelabuhan bisa, tapi dari pelabuhannya itu mau perjalanan darat 300 kilo, saya nggak ketemu, nggak bisa. Jadi ya tetap saya tinggal di sini dulu, sampai ntar ketemu cara untuk ngebawanya. Oh, bagus ya, saya suka ini, saya mau pesan juga, saya bayarin deh. Oh, mau bayarin? Ini di dunia cuma ada satu soalnya di order. Kamu mau bayarin? Gini deh Sultan, nggak usah dibayarin, ambil hadiah buat kamu. Hadiah. Kalau orang sekarang minta hadiah dari sultan, dari pejabat, dari pemimpin, orang dulu tuh ngasih hadiah buat pemimpin, ngasih sedekah buat pemimpinnya. Ya, kamu mau? Ya emang ini dibuat untuk ngasih makan orang. Ya sudah, ambil hadiah buat kamu, kasih makan orang. Kata wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Untuk sedekah nggak harus banyak. Oh, saya masih susah, saya masih miskin, saya nggak bisa sedekah. Ntar kalau udah kaya saya mau baru sedekah. Ini setan tuh yang bermain. Itu katanya man la yunfik ma'a galil la yunfik ma'a katsir. Orang kalau punya duit sedikit nggak mau berderma, nggak mau berinfak, jangan harap kalau duitnya banyak dia bakalan berinfak. Orang kalau punya ilmu sedikit nggak mau diamalin, jangan harap kalau ilmunya banyak bakalan diamalin. Orang kalau punya kerikil aja dia pelit, nggak mau disedekahin. Bagaimana kalau tuh kerikil berubah menjadi berlian? Sama kerikil aja pelit, apalagi sama berlian. Kalau sama yang sedikit aja nggak diinfakkan, maka bagaimana ketika dia punya banyak? Uwais Al-Qarni itu buat makan dia cari di tong sampah. Dia mengais-ngais tong sampah untuk beliau makan. Itu terkadang itu dia lagi cari makanan di tong sampah yang bersih, yang layak makan. Tahu-tahu di tepi lain tuh, di gundukan sampah di tepi yang lain, sisi lain ada seekor anjing menggonggong dia. Dia bilang, ya jangan gonggong saya, kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya nggak bakal ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Kenapa? Sebab saya nggak mengklaim saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya. Enggak. Yang lebih mulia nanti di akhirat. Kalau saya selamat masuk surga, saya lebih mulia dari kamu. Tapi kalau saya masuk neraka, kamu lebih mulia dari saya. Jadi sekarang status kita nggak ketahuan siapa yang lebih mulia saat ini. Ntar kalau kita udah meninggal, ya kemudian udah hari kiamat, saya selamat masuk surga, baru ketahuan saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya masuk neraka, anjing lebih mulia dari saya. Nah itu beliau ketika menemukan makanan yang layak, yang bagus, itu tiap hari itu makanan yang dia temukan, yang dia dapat, dia belah menjadi 2 bagian. Setengahnya dia makan, setengahnya dia sedekahkan. Terus dia bilang, Allahumma man mata juwa'an fala tu'akhidhni. Ya Allah, kalau di hari ini ada orang yang mati kelaparan, jangan tuntut aku besok di hari kiamat. Saya udah sedekah sebisanya saya. Dia sedekahkan setengah dari makanan yang dia punya, yang dia miliki. Terus dia kalau punya baju, dia dapat bajunya yang lain, begitu baju yang dia punya ini, dia sedekahkan ke orang. Terus dia bilang, ya Allah, man mata uryanan fala tu'akhidhni bih. Ya Allah, yang mati dalam keadaan tidak punya pakaian, jangan kau tuntut aku di hari kiamat. Saya udah kasih semua pakaian saya, kecuali yang saya pakai buat nutupin aurat. La ilaha illallah. Itu mereka adalah
hartawan sejati. Itu orang kaya sejati begitu. Orang kaya sejati adalah yang ketika dia terbangun di dalam kuburnya, dia udah punya lahan, udah punya tanah, udah punya kebun, udah punya kendaraan di akhirat, udah punya rumah mewah di akhirat, punya istana di akhirat, punya aset di akhirat. Itu orang kaya sejati. Bukan kaya di dunia, dia punya villa 10 biji, punya rumah 10 biji, punya mobil 20 biji, punya perusahaan, punya gedung, punya ini. Begitu mati, miskin. Begitu masuk kubur, terbangun di kuburnya, melarat, nggak punya apa-apa. Nah, itu bukan orang kaya. Orang kaya sejati itu adalah yang di akhirat dia punya banyak. Dia punya banyak di akhirat. Jadi makanya yang punya harta di dunia, saya beruntung, saya kaya. Kayaknya kamu baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Berhasil gak kamu mempertahankan kekayaanmu sampai ke kuburan, sampai ke akhirat? Kalau kagak, kamu belum kaya. Begitu. Ayo, berinfak. Nabi Muhammad kalau berinfak, itu infaknya orang yang gak takut miskin. Dia ngasih Safwan bin Awanah. Itu Safwan lagi ditunjukkan tentang kebaikan dalam Islam. Diajak sama Nabi, ayo lihat sini. Diajak ngelihat hewan ternak. Nabi baru dapat hewan ternak. Dia lihat bukan satu kandang, satu lembah, gunung, satu lembah isinya hewan ternak semua. Ngelihat gitu, dia terkejut. Banyak banget. Bilang, kenapa suka? Suka banget. Tahu gak siapa yang punya? Wah, yang punya pasti adalah orang Arab paling kaya sedunia. Nabi bilang, kamu suka? Suka. Ini semua yang kamu lihat, ambil buat kamu. Kata Rasulullah. Bilang, Muhammad, kamu jangan mempermainkan saya. Dia bilang, enggak, saya enggak mempermainkan kamu. Ini yang kamu suka, ambil buat kamu. Dikasih semuanya buat dia. Itu orang mu'allaf. Langsung dia pulang ke kampungnya, dia bilang, ya qaumi aslimu fa inna Muhammad yu'ti 'ata man lam yakhshal faqir. Kaumku, masuk Islamlah kalian, sebab Muhammad kalau ngasih itu ngasih pemberian orang yang enggak takut miskin, enggak tanggung-tanggung, enggak kira-kira kalau ngasih. Datang harta dari Bahrain, tahu-tahu masjid membludak. Pas sholat subuh, datangnya malam, subuh tuh masjid membludak. Penuh. Sampai keluar orang pada sholat. Nabi salam dari sholat subuh senyum. La'allakum qad sami'tum maji' mal Bahrain. Kalian rupanya udah dengar tentang datangnya harta dari Bahrain. Dan mereka tahu Rasulullah tuh nggak nyimpan uang, nggak nyimpan harta. Bilang, fa amilu ma yasurukum, abshiru wa amilu ma yasurukum. Bergembiralah, silahkan kamu berangan-angan apa yang membahagiakan kamu, silahkan. Tapi yang saya khawatirkan bukan kemiskinan menimpa kalian, bukan krisis ekonomi. Akan tetapi yang saya khawatirkan menimpa kalian obsesi terhadap duniawi yang bisa membinasakan kalian, sebagaimana membinasakan umat sebelum kalian yang terobsesi atas duniawi. Kemudian Nabi Muhammad dari subuh tuh bagi harta. Salah satu yang dikasih itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bilang, saya juga mau ya Rasulullah. Ambil. Yang kamu bisa pikul tuh, kamu ambil. Maka dia ambil dengan tangannya. Abbas ini orangnya kalau bahasa gitu raksasa. Besar, tinggi besar. Itu beliau tinggi besar. Kalau Nabi di atas onta, dia bisa cium keningnya Nabi Muhammad. Itu kalau naik onta, kakinya nyeret ke tanah. Abbas. Itu Abbas, dia besar itu, dia taruh tuh emas, ambil yang kamu suka, dia taruh di karung. Dia mau pikul, nggak kuat, nggak bisa. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, suruh orang pikulin buat saya. Bilang, enggak, kamu ambil yang kamu bisa bawa. Kata Nabi, yang kamu bisa bawa. Yang kamu nggak bisa bawa, bukan rezeki kamu. Dia suruh orang pikulin. Enggak, yuk kalau begitu kamu aja yang pikulin deh bareng sama saya. Bilang, kamu ambil yang kamu bisa pikul. Akhirnya dikurangin dikit sampai dia bisa pikul. Dia bawa. Ini fil Bukhari. Terus Rasulullah takjub.
takjub dari kok Abbas begitu banget sama harta. Nah, jangan prasangka buruk sama sahabatnya Nabi. Ulama bilang Abbas begitu bukan karena rakus harta, tapi rakus berinfak. Bukan rakus harta, enggak, tapi rakus pengen berinfak, pengen ngasih orang, pengen berbagi, pengen berinfak, bukan buat dirinya sendiri. Sayyidina Abbas, Masya Allah, al-hirs, hirsul infak, la hirsul imsak. Bukan untuk nyimpen nimbun harta, tetapi buat berbagi, buat menginfakkan harta beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu salah satunya. Sampai siang semua kebagian. Habis pulang ke rumahnya, nanya sama istrinya, ada makanan apa nih? Capek nih hari kan, ada makanan apa? Nah, kita lagi nungguin, kali kamu sisain 1 koin buat kita. Ya, nggak bilang, nggak ada yang ngasih tahu. Tuh hari semua kenyang kecuali Nabi Muhammad kelaparan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiap hari berinfak, tiap hari berderma. Itu dibilang wa fis sakha ka'annahul bahru zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali. Dalam kedermawanan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan samudra. Berinfak tuh kayak ngambil dari samudra bebas. Sallallahu alaihi wasallam ngasih orang sebanyak-banyaknya. Gak peduli siapa aja dikasih. Yang dekat, yang jauh, yang udah lama masuk Islam, yang baru masuk Islam, dikasih, ngejamu orang. Sallallahu alaihi wasallam. Kada ini kedermawanan Nabi Muhammad yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani, yang perlu kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah, berinfak. Ini hari kita udah sedekah atau belum? Tiap hari mesti sedekah, tiap hari mesti berinfak. Gini, di antara hal yang baik, misalkan nih tukerin duit dah buat sebulan. Awalnya 1 gepok 1000-an, atau saya bisa lebih, ya 2000-an. Saya bisa lebih, 5000-an. Kalau 1000-an 1 gepok tuh berapa tuh? 100.000. Kalau 2000-an 200.000. Kalau 5000-an 500.000. Saya bisa lebih 10.000-an 1 juta. Saya bisa lebih 2 juta 20.000-an. Saya bisa lebih 50.000-an. Pokoknya targetnya 1 bulan tuh mesti habis 1 gepok. Kalau saya kelas saya 1000-an, enggak masalah. Buktikan yang kelasnya 1000-an bulan depan bisa 2000-an. Yang kelasnya 2000-an insya Allah bulan depan bisa 5000-an. Yang kelasnya 5000-an bulan depan bisa 10.000-an. Yang 10.000-an bisa 20.000-an, bisa 50.000-an, bisa 100.000-an. Tahu-tahu kayaknya 1 gepok 10 juta kurang buat 1 bulan. Dia bisa 2, 3 dan begitu. Subhanallah. Maunya kan $100 tuh berinfak. Hakada. Jangan takut miskin. Pasti bertambah. Kalau misalkan tahu-tahu gara-gara kita berinfak begitu, rezeki kita jadi berkurang, jadi melarat, jangan sedekah lagi. Itu abah saya bilang. Ada satu orang namanya Haji Mugri. Haji Mugri itu dulu tukang tahu. Terus abah saya bilang sama dia, Mugri, sedekah, jangan takut miskin. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, jangan panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Ini zaman dulu nih bahasanya mereka nih Betawi. Ya Beb, siap. Sampai itu Haji Mukri jadi juragan tahu, asetnya tiap hari 2 miliar atau 3 miliar. Subhanallah, orangnya udah meninggal. Dianya udah meninggal, abah saya udah meninggal. Gak miskin, bertambah. Ada kakek saya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dia bilang, Nabi Muhammad bilang dalam hadis, ma yang gusul mal min sadaqah, harta yang disedekahin gak bakalan berkurang, bahkan bertambah. Terus dia bilang, nih Nabi udah ngomong begini, kalau lu sedekah, lu jatuh miskin, gua mati, kuburan gua lu kencingin. Bilang, Salim Jindan ente pendusta. Gak mungkin jatuh miskin. Kalau ente miskin gara-gara sedekah, samperin saya udah mati, kencingin kuburan saya.
Sampai begitu kata beliau, nggak mungkin jatuh miskin. Nah, tahu gak orang paling miskin apa? Bukan miskin harta. Adalah orang paling miskin orang yang takut miskin. Takut miskin. Itu orang miskin. Walaupun duitnya banyak, kalau dia takut miskin, udah miskin udah. Miskin. Jangan takut miskin. Berinfak. Kemiskinan yang Rasulullah berlindung darinya adalah khauful faqr. Takut faqr, takut miskin. Sebab orang kalau dia takut miskin nggak bisa melakukan apapun juga. Berinfak. Orang dulu lihat wakafnya di mana-mana. Ada masjid di sini, ada musalla di sini, ada pesantren di sini, ngasih tanah buat ini, buat pesantren, buat masjid, buat apa segala macam. Orang sekarang susah. Begitu. Sekalinya ada yang ngasih tanah, tapi ngasih tanah jauh, daerah terpencil sana. Sini daerah sini Bintaro pinggir jalan raya gede. Oh, enggak, itu buat mall nanti. Itu buat mall. Itu buat mall, buat apa namanya? Buat masa depan. Masa depan kamu di kuburan, udah dipikirin belum? Udah dipikirin belum masa depan yang di kuburan? Alhamdulillah. Ala kulli hal, hatta di pelosok pahalanya juga ada. Pahalanya juga ada, ya Rabb. Tapi infakkan untuk Allah Ta'ala yang terbaik yang kita punya. Terbaik yang kita punya. Saya punya harta tanah yang paling bagus. Infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak Abu Talha. Abu Talha bilang, ya Rasulullah, harta yang paling saya suka tuh adalah saya punya kebun begitu, dan juga ada sumurnya, ada mata airnya. Itu harta yang paling saya suka, depan masjid. Begitu, saya jadikan di jalan Allah. Maka Nabi Muhammad ngajarin, baik kalau begitu saya terima. Nah, kamu jadikan tuh infaknya untuk kerabat dan famili kamu. Diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, ya Abu Talha, hadza mal raih, hadza mal rabih. Ini harta yang bawa untung, ini harta yang bawa kelapangan di dalam kubur dan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keberkahan dalam harta kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin.